Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat. Di sini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah II Palembang. Saya selaku mahasiswa Pendidikan Profesi Guru batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor peserta 167815001701. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 17 Oktober 2024 di SMK Muhammadiyah II Palembang. Mohon bimbingan dan arahan kepada Bapak dosen dan guru pamong. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang seperti biasanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mohon untuk berdiri sejenak, dicek kerapian sekitarnya. Coba lihat, ada yang berantakan atau tidak. Mulai dari kursinya, mejanya, tasnya. Ya, kalau sudah rapi, silakan duduk kembali anak ya. Terima kasih atas partisipasinya di pagi hari untuk merapikan kesiapan belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, coba silakan dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Pak Ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah, kita sudah melafazkan doa di pagi hari. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang berarti ya? Oh, 3? Oh, ya, ada orang ketiga berarti ya.
Ya. Enggak. Yang pertama Kadapa ya. Kadapa, kenapa Kadapa tidak hadir? Tidak ada keterangan, Pak. Tidak ada keterangan, nggak ada kabar berarti. Ya nanti dicari tahu kabarnya kenapa dia tidak hadir. Rahma, Rahma kalau 2 hari yang lalu kabarnya sakit ya? Ya. Nah, itulah kan butuh doa, butuh support dari kita. Kalau tidak disupport, tidak didoain sembuh ya gitulah jadinya. 3 harinya sakit, masih di hari yang ketiga masih sakit dianya. Nah, kita doakan sama-sama teman-teman kita yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh. Dan semoga kita semua yang berada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pagi ini dengan pembelajaran, kita mulai dulu dengan semangat pagi ya. Pak, mau cek dulu semangatnya hari ini. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, itu salah satu yang harus ada di dalam diri kita ya. Setiap memulai pembelajaran harus ada semangat paginya. Jadi dari setiap individu itu mempunyai motivasi dan semangatnya masing-masing. Jadi ada perbedaan-perbedaan semangat, ada perbedaan-perbedaan motivasi dari dalam diri masing-masing siswa. Nah, pagi ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran, tapi belum afdol kita memulai kegiatan pembelajaran itu tanpa dimulai dengan melafazkan basmalah. Karena sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebelum kita memulai kegiatan apapun, kalau tanpa adanya basmalah, berarti kegiatan yang kita lakukan itu tidak bernilai pahala. Nah, jadi penting sekali kita untuk melafazkan basmalah dalam setiap kegiatan, memulai kegiatan yang mau kita kerjakan, baik itu di pagi hari, di siang hari, maupun di sore dan malam hari. Dalam kegiatan apapun, dalam kita mau melakukan aktivitas apapun. Jadi penting sekali untuk mengingat melakukan sesuatu dimulai dengan basmalah. Oke, ananda-ananda sekalian, sebelum kita memulai lebih lanjut membahas mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, kita mau menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Jadi di setiap pagi kita menyanyikan lagu yang berbeda-beda. Hari ini kita mau menyanyikan lagu daerah yang berjudul silakan kepada Ibu Dinda untuk memimpin menjadi komando kami. Nanda-nanda yang lain silakan berdiri. Mana di mana kambing saya, anak kambing saya ada di pohon madu. Di mana jatuh hati saya, jatuh hati saya ada di kampung baru. Caca mari jahe, caca mari jahe. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ananda-ananda sekalian, hari ini kita mau melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa pada pertemuan sebelumnya? Sum'ah. Ada yang tahu apa itu sum'ah? Ayo, sum'ah itu apa?
Ya. Haus akan pujian. Jadi haus akan dipuji oleh orang lain berarti ya. Oke. Perbuatan baiknya pada orang lain, Pak. Memamerkan perbuatan baiknya kepada orang lain, pengen dilihat kalau dia sedang berbuat kebaikan. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang selalu saja kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, inilah yang disebut dengan sum'ah. Kadang-kadang kita dengan bangganya memamerkan apa yang kita lakukan, itu pengen dilihat oleh orang, pengen dipuji oleh orang kalau kita sedang melakukan kebaikan. Nah, yang kayak gini bagus atau enggak nih? Ya. Nggak bagus ya, nggak baik, berarti nggak boleh dilakukan. Karena tidak boleh dilakukan, berarti dia termasuk ke dalam golongan perbuatan tercela. Jadi harus dihindari, tidak boleh dideketin, apalagi sampai dilakukan. Jadi jauh-jauhilah perbuatan-perbuatan tercela ini, termasuk tadi sum'ah, kemudian ada lagi nih bestinya sum'ah ini, riya. Riya ini kan suka pamer kan, suka pamer, menunjukkan ibadah yang dilakukan juga. Tapi ada perbedaan dari riya dan sum'ah ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan di antara keduanya. Tapi sebelumnya kita mau membangkitkan semangat kita dulu melalui ice breaking dulu kita pagi ini untuk lebih semangat lagi. Kita mau menyanyikan sebuah lagu dari apa yang mau kita bahas hari ini. Dari materi yang mau kita bahas hari ini, kita nyanyikan dalam sebuah lagu. Yuk, sama-sama kita berdiri terlebih dahulu, yuk. Ketika sudah dimulai musiknya, berarti kita mulai bernyanyi. Ya, tak ada yang lebih sempurna. Pujian sum'ah bisa merusak amal ibadah kita, amal sebesar gunung jadi tebu tak bernilai, seperti kembang api yang menyala sesaat. Ibadah karena sum'ah cuma di mata manusia. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Jadi itulah anak-anak sekalian ya. Jadi sum'ah itu ibaratkan kembang api ya, ibaratkan kembang api, indah di awal tapi akhirnya akan jadi abu. Jadi terbakar ya. Sama saja dengan ibadah ataupun yang kita lakukan itu tidak ada artinya, sia-sia saja. Oke, itu judul yang mau kita bahas hari ini. Pak mau tanya terlebih dahulu nih, sebelum lebih lanjut kita belajar, kalau nantinya, kalau nih di kelas ini ada seseorang atau ada temanmu atau kamu sendiri nih yang berperan sebagai sosok yang melakukan perbuatan sum'ah ini. Nah, gimana sikap kamu kalau ada teman atau kamu sendiri yang melakukan sum'ah itu? Tapi ditegur tak marah, mau marah kalau ditegur. Kalau diingetin dianya emosi. Nah, gimana sikap kamu sebagai teman? Kita sebagai teman, gimana kalau ngelihat kawan kita kalau berbuat sum'ah ini, ibadah tapi mau dipuji, melakukan perbuatan baik tapi pengen dipuji. Coba ada yang bisa berpendapat di sini? Secara baik, Pak. Bagaimana kalau terjadi pada diri kamu atau sama temanmu? Bisa mungkin bisa berbahaya, Pak. Berarti kalau kejadian sama kawan gimana? Menegur secara halus dulu, Pak. Secara lisan.
diingatkan terlebih dahulu ya secara baik-baik ya. Kalau memang dia masih berbuat yang demikian, berarti kita sudah mengingatkan. Yang penting sudah mengingatkan dulu kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oke, cukup. Jadi nak, jangan sampai kita juga malah justru nggak peduli sama teman-teman kita. Kalau teman kita berbuat salah, ya berarti kita ada kewajiban untuk negor. Tapi kalau kita tadi yang berbuat salah, berarti kita yang harus evaluasi diri, harus koreksi diri. Jadi jangan sampai nanti mau ditegur dulu, baru nanti sadar. Jadi kalau semakin bertambahnya umur itu berarti semakin ingat apa? Ingat mati berarti ya. Kalau nanti ada yang doain mati kau. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Nah, nanda-nanda sekalian, kita belajar ini mempunyai tujuan. Jadi kayak hidup lah ya. Hidup itu kan punya tujuan, punya target, punya visi dan misi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba satu persatu. Siapa? Oke, silakan Abil. Yang pertama itu peserta didik memahami konsep sum'ah terlebih dahulu. Siswa yang dapat menjelaskan apa itu sum'ah sebagai perilaku yang dilakukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain, serta perbedaannya dengan riya. Menghindari perilaku sum'ah, siswa dapat mengembangkan sikap bijak dalam menjaga niatnya ketika melakukan amal baik, sehingga tidak tergoda untuk melakukan perbuatan hanya demi dilihat atau didengar oleh orang lain. Oke, terima kasih. Yang kedua di sini siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Serta didik mengaitkan Jumat dengan kehidupan sehari-hari, mampu memberikan contoh perilaku sum'ah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penggunaan media sosial, dan menghindari perilaku tersebut dengan bersikap tulus dan ikhlas. Oke, itu yang ketiga. Jadi mampu menghindari perbuatan sum'ah ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti halnya dalam penggunaan media. Dalam penggunaan media ini rentan sekali. Memang zaman sekarang ini, era sekarang ini sangat-sangat rentan di dalam penggunaan media ini. Kemudian yang ketiga, ada yang tiga. Ya, silakan. Didik secara mandiri dalam kelompok mampu menemukan solusi masalah yang diberikan. Terkait materi, menghindari sikap bisa berbuat koyak, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi peserta didik secara mandiri maupun kelompok mampu menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi terkait dengan berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur maupun hasad. Kemudian yang keempat ini mampu mengembangkan proyek ya, mampu mengembangkan proyek, karena di sini nanti kita akan membuat satu proyek. Nanti proyeknya nanti akan berbeda-beda. Ada yang membuat proyek menggunakan poster, ada juga yang menggunakan video, dan ada juga yang memang dia berdiskusi membuat PowerPoint nantinya mengenai perilaku sum'ah ini. Oke, kita akan masuk lebih lanjut ke dalam pembelajaran. Jadi tapi kita mulai dulu dengan menyaksikan sebuah tontonan video biar kita ada ini ya, ada pacuan untuk mengingat bahwasanya perbuatan-perbuatan yang terkategori sum'ah ini yang seperti apa. Mari kita saksikan bersama-sama. Sholat subuh biar dipuji mama.
لهم إن ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Mama, sedekah mumpung ada ayah. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه. Kok jidatnya hitam-hitam sih? Biasanya sih kalau hitam gini, kalau nggak salah ahli ibadah sih. yes, dikira orang soleh. Uangkah itu, nolong orangkah itu, tapi pengen dilihat oleh orang tuanya, itu termasuk dalam riya. Kok jidatnya hitam sih? Biasanya sih kalau hitam gini, kalau nggak salah ahli ibadah sih. Ahli ibadah katanya. Benar atau enggak itu? Jidatnya hitam, ahli ibadah. Nah ini yang cewek-cewek nih biasanya nih, bersih-bersih nih. Ya ini kan hobinya cewek-cewek ini, bersih-bersih. Tapi biar dilihat oleh orang kalau dia rajin nih. Ada nggak di sini yang seperti ini di kelas kita ini? Semoga nggak ada ya, di cewek-ceweknya kayaknya nih baik-baik semua ini kalau di kelas kita ini. Nah ini cewek-cewek juga ini pakai jilbab, pakai kerudung agar terlihat soleh, agar terlihat alim nih. Ini mirip siapa nih ya? Ini kayaknya ada ini yang di kelas kita ini. Mirip Ananda ini kayaknya. Iya ini. Ya masuk, assalamualaikum dulu bu. Ah ibu ini masuk, tak assalamualaikum lagi. Ya. Kayaknya ini mau gibah nih, cewek-cewek nih kayaknya semuanya ini menyoroti perempuan semua nih, kayaknya cewek-cewek semua ini. Kenapa ya gitu ya? Oh. Lah ya, perbuatan-perbuatan yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita bisa tangkap dari video tadi apa tuh? Yang pertama tadi apa? Yang sholat subuh tadi. Kepengennya sholat subuh itu dilihat oleh orang tuanya. Oh anakku sholat subuh. Nah yang seperti ini, kalau di kelas ini semuanya pada sholat subuh atau enggak nih? Alhamdulillah berarti ya. Tapi mudah-mudahan sholat subuhnya tadi enggak karena kepengen dipuji atau dilihat oleh siapapun ya. Tapi memang itu satu kewajiban yang memang dia lakukan, yang menjadi kebutuhannya. Jadi kalau sholat itu menjadi kebutuhan, maka dia tidak akan mengharapkan apapun selain mengerjakan. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk mendapatkan apa, mendapatkan ini, mendapatkan itu, pahala kah, mau mendapatkan penilaian kah, tapi dia hanya melakukannya demi meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riya dan sum'ah yang rentan, yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di depan kita sudah ada gambar, beberapa gambar di depan ini. Siapa yang bisa mendefinisikan untuk gambar yang pertama? Tuh. Gambar yang pertama itu Pak, itu orang itu selalu ingin dipuji ya Pak. Dia merasa bangga dirinya, merasa hebat dirinya saat dia dipuji. Oh, oke. Maunya kalau dipuji ya dapat tepuk tangan, dia bangga ya. Dia kalau bahasanya itu mendongakkan kepala ke atas, bahwasanya dia
udah dapat pujian nih. Oh, udah hebat nih berarti, merasanya sudah hebat sendiri. Nah, kalau yang kedua, itu yang di sampingnya itu, apa itu? Gambar yang di sampingnya. Yang berisi juga tapi memamerkannya Pak dengan cara menguploadnya di sosial media. Oh, berarti itu kayaknya itu bawa apa itu? Beras ya. Ya, kita ibarat makanan lah ya, itu ya. Oke, sembako ya. Iya, bawa sembako. Tapi di foto, di selfie ya, diajak selfie yang dikasih itu. Nah, itu banyak itu yang terjadi itu di kalangan anak-anak muda, itu banyak yang mencari subscriber, yang mencari apa namanya simpati ya dari media sosial. Yang bawah itu, nah itu ada yang lagi sholat di foto itu sambil sujud kok, sambil selfie ya, aneh itu ya. Nah itu kan berarti mau riak itu ya, menampilkan ibadahnya. Nah yang di sampingnya lagi itu, nah saya Pak Haji loh. Nah kok ada loh orang itu yang sudah haji tapi pengen betul kalau dia itu dipanggil Pak Haji. Jadi ndak ini ya, ndak mabrur berarti hajinya. Jadi hajinya berarti haji karbitan, haji gadungan berarti. Cuman mau dipuji sebagai Pak Haji tadi. Nah, ada juga yang ada nih yang di luar sana itu naik hajinya sampai 2-3 kali. Nah, menurut kalian gimana tuh kalau yang naik hajinya 2-3 kali itu? Oh, kalau mampu ya, oke, kalau dia mampu ya. Kalau dia mampu sekali, nambah 2 kali, boleh. Kalau satu kalinya wajib, yang keduanya itu sunnah. Kalau memang masih mau nambah juga, oke lah 3 kali sunnah ya, boleh nambah sekali lagi. Tapi kalau sudah mau nambah lagi, kalau mau nambah sekali lagi kan berarti kan sudah jatuhnya gimana itu ya, bisa dikategorikan haram ya berarti ya hajinya kalau sudah 4 kali. Apalagi ya kalau sampai ada tuh yang sampai 5-10 kali, ada itu yang naik haji sampai 10 kali. Itu naik haji atau piknik itu kan, kita pikirkan itu apa tujuannya. Jadi niatnya sudah salah, berarti kan sudah terkategori sebagai sum'ah ya, perbuatan tercela, sum'ah. Berarti kepengen dia mendapatkan kata-kata pujian dari orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari ya, anak-anak ya. Jangan sampai ada di antara kita yang punya cita-cita seperti itu. Jangan sampai, kalau di sini ada yang punya cita-cita seperti itu, ubahlah cita-cita itu ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadi, intinya ananda-ananda untuk sum'ah ini jangan sampai kita memperlihatkan atau memperdengarkan amal perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Simpanlah amal ibadah itu untuk diri kita sendiri. Biarkan orang itu beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jangan sampai nanti kita kepengennya memotivasi, malah justru sum'ah, malah justru riya. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita, apalagi kepengen dipuji ketika melakukan ibadah dan kepengen mendapatkan sanjungan dari orang-orang lain daripada nilai ibadah yang kita lakukan itu. Nah, nanda-nanda sekalian, nah setelah kita memahami dasar mengenai sum'ah ini tadi, kita akan membentuk sebuah kelompok diskusi. Di dalam diskusi yang kita nanti lakukan di dalam kelompoknya, kita akan membuat rancangan mengenai apa sih sum'ah itu, dan kemudian bagaimana dampak negatif dari sum'ah itu, dan bagaimana cara kita menghindari sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya sudah jelas, sudah kita bahas juga sebelumnya. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, di dalam kelompoknya ini nanti silakan bisa nih kalian sesuai dengan kelompoknya yang sudah kepengennya itu dia buat video di dalam kelompoknya itu, berarti semuanya orang-orang yang kepengen buat video di dalamnya, mau menampilkan video di dalamnya. Nah, kalau ada yang mau membuat PowerPoint, berarti di kelompoknya itu
semuanya satu komando pengen buat PowerPoint? Atau ada juga yang mau membuat dalam bentuk poster nantinya? Silakan kita bentuk terlebih dahulu kelompok, duduknya berkelompok untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai materi sum'ah ini. Oke, silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu. Lagi buat proyek video, Pak. Oke, sudah merancang ide dari pembuatan video berarti ya ini ya. Oke, di sini lagi memproses alur pembuatan videonya. Buat poster atau dari quotes itu ya, tentang sum'ah ya berarti ya, tentang perbuatan sum'ah. Oke, melalui apa membuatnya? Oh, dari Canva berarti ya. Oke, wah bagus, keren. Silakan dilanjutkan. Ini buat apa ini cowok-cowok jomblo ini? Ya, ini mau buat tentang apa ini? Apa yang mau dibuat ini? Video, Pak. Mau buat video juga? Oh, boleh kalau buat video juga. Oke, silakan tentukan dulu idenya mau seperti apa, dan selanjutnya nanti kita akan presentasi yang sudah dilakukan. Nah, nanda-nanda sekalian, setelah semuanya berdiskusi, tadi sudah berdiskusi di dalam kelompoknya, mulai dari ada yang mau buat video, tadi sudah mendiskusikan ide apa yang sudah dia rancang, yang mereka rancang untuk pembuatan video. Ada juga yang sudah merancang ide untuk pembuatan poster. Nah, harapannya ada satu kelompok itu yang nantinya berdiskusi, yang sudah berdiskusi itu nanti membuat satu project PowerPoint ya, PowerPoint atau nanti ada presentasi berbentuk PowerPoint untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Nah, sudah ada kelompok yang siap sepertinya untuk maju memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Ini sepertinya kelompok 1 ini, kelompoknya Bagas ini sudah siap ini. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai materi sum'ah ke depan. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sum'ah. Nah, sum'ah ini adalah suatu perbuatan yang haus akan pujian, pengakuan dari orang lain. Contohnya seperti melakukan sholat ingin dilihat orang lain. Perbedaan sum'ah dan riyah. Sum'ah dilakukan melalui perkataan dengan tujuan agar orang lain mengetahui kebaikan yang telah ia lakukan. Contohnya menceritakan bahwa dia pernah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Contoh perilaku sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengumbarkan amal di media sosial. Seseorang sering kali memposting kegiatan beramal seperti menyumbang ke panti asuhan atau ikut dengan kegiatan sosial dengan tujuan mendapatkan like atau pujian dari orang lain. 2. Bercerita tentang kebaikan diri sendiri. Seseorang menceritakan di depan umum tentang amal atau ibadah yang telah ia lakukan, seperti jumlah sedekah yang diberikan atau betapa rajinnya ia beribadah, dengan tujuan agar orang lain menganggapnya sebagai orang yang beriman. Di sini ada yang ingin bertanya?
Bagaimana cara menghindari sumpah? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Raka kelompok 3. Bagaimana cara menghindari perilaku sum'ah? Untuk menghindari perilaku sum'ah, seseorang harus menjaga niat agar tetap tulus dan fokus pada ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal. Ini bisa dilakukan dengan cara beramal secara diam-diam atau tanpa perlu diumbar kepada orang lain. Selalu mengingatkan diri sendiri bahwa semua amal dilakukan untuk Allah, bukan untuk mendapat pujian atau pengakuan dari orang lain. Menghindari berbicara tentang amal yang telah dilakukan secara berlebihan dan lebih memilih untuk berbuat baik tanpa harus dilihat orang lain. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pertama dari sum'ah ini, jadi di dalam perilaku sum'ah ini ada banyak hal ya, cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku sum'ah ini. Yang pastinya ini satu perbuatan yang harus dihindari, bukannya dilakukan. Nah, jadi jangan sampai kebalik nih, nanti malah justru dilakukan bukannya dihindari. Nah, ini dari kelompok pertama. Kelompok yang selanjutnya ini ada cewek-cewek nih, ciwi-ciwi mau menampilkan project dari yang dia buat melalui poster. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu berupa poster. Di sini poster kami mempunyai tema yaitu bahayanya sum'ah dan cara-cara menghindarinya. Ada pula poster kami di sini terdapat satu kalimat, yaitu jangan biarkan amal Anda hilang pahalanya karena pujian manusia. Dapat diartikan dari kalimat yang ada di poster itu, jangan hanya karena pujian kita kehilangan seluruh pahala yang kita kerjakan selama ini. Itu presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanya silakan. Mengapa keikhlasan penting dalam menghindari sum'ah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keikhlasan sangat penting karena ia memastikan bahwa niat kita dalam melakukan amal atau ibadah adalah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mempresentasikan hasil dari proyek kelompoknya berbentuk apa tadi bentuk proyeknya tadi? Poster yang dibuat tadi isinya itu kalau nggak salah isinya tadi itu jangan sampai perbuatan amal ibadah ataupun yang kita lakukan kebaikan itu menjadi sia-sia gara-gara sum'ah. Nah, pahalanya menjadi hilang gara-gara pujian. Nah, untuk kelompok selanjutnya ini kayaknya kelompok yang ketiga ini sudah pengen betul nih mempresentasikan dari proyek yang mereka buat. Mereka ini antusias membuat video selama kurang lebih 1 minggu kemarin, sudah merancang ide videonya, kemudian sudah menentukan siapa saja pemerannya, dan hari ini mereka mau presentasi mengenai proyek yang mereka buat.
Silakan kepada kelompok ketiga, kami persilakan untuk menyampaikan hasil dari proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek dari kelompok kami, yaitu berupa sebuah video yang telah kami buat seminggu kemarin, ya, proses pembuatannya. Di sini kami mengambil tema, yaitu video ini bertemakan sum'ah dan cara-cara menghindarinya. Yang berarti di video ini kami memberikan kesan bahwa sum'ah itu adalah perbuatan yang tercela, dan kami juga memasukkan cara-cara untuk menghindari bahayanya sum'ah ini, ya. Karena di sini sum'ah ini ya sudah banyaklah terjadi di masyarakat. Nah, di sini kami membuat sebuah proyek dalam bentuk video untuk bagaimana caranya mengedukasi para orang-orang untuk menghindari bahayanya sum'ah. Baiklah, mari kita tonton sekilas video yang telah kami buat ini. Nah, itulah tadi isi dari video yang telah kami buat. Tadi yang pertama itu ada perempuan yang memberi orang pengemis, yaitu yang diperankan oleh teman dari sekelas kami. Itulah tadi contoh perilaku sum'ah yang kami tampilkan dalam bentuk video. Nah, cara untuk menghindari sum'ah ini sebenarnya ada banyak, ya. Pertama itu kita itu berbuat kebaikan itu tentunya harus ikhlas, ya. Dan untuk teman-teman semua, ya, kita harus menghindari yang namanya sum'ah ini karena sangat berbahaya untuk perbuatan baik kita, agar perbuatan amal baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanda-nanda sekalian, tadi sudah kita saksikan ada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek yang mereka buat. Mulai dari proyek yang pertama, tadi mereka membuat presentasi melalui PowerPoint. Kemudian yang kedua tadi ada proyek yang menggunakan apa tadi? Poster, ya, ada poster. Yang ketiga tadi ada dalam bentuk video, ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya nanti ada proyek-proyek yang baru yang lainnya yang bisa kita buat. Nah, di sini Bapak ingin membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus dikerjakan oleh setiap kelompoknya. Nanti ini diisi lalu kemudian kita kumpulkan setelah sesi ini berakhir, ya. Oke, silakan dikerjakan apa-apa saja yang ada di dalam LKPD tersebut.
kita mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Nanti setelah kita mengakhiri sesi, nanti semuanya LKPD-nya nanti silakan dikumpulkan ke depan. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita mau asesmen dulu melalui games. Nah, dalam games ini seperti yang sudah tampil di layar, kita menggunakan aplikasi Wordwall ya. Di dalam sini sudah Pak kasih kuis ya. Ada berbagai macam kuis sebenarnya, tapi hari ini kita akan menggunakan tipe game show kuis. Nanti dari perwakilan kelompok maju ke depan, teman-temannya nanti menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis. Silakan maju ke depan salah satu perwakilan dari kelompoknya. Silakan Maliki. Ayo teman-temannya nanti dibantu ya menjawab pertanyaannya. Question 1. Ayo, perbuatan yang menunjukkan sedang beribadah, apa itu? Apa jawabannya? A. Oh, benar, salah. Salah. Oke, salah. Lanjut lagi, ada lagi yang lain. Riak ya, jadi. Oke, yang pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan kedua. Memberitahu. A. Oke, apakah benar? Iya, jadi itu dua perbedaan. Nah, skornya 100. Oke. Dua pertanyaan dapat bonus. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan lagi. Ini kunci dari perbuatan ikhlas. Oke. Dapat bonus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ananda-ananda sekalian, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita merefleksi dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dampak negatif dari perbuatan sum'ah ini baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Pastinya kan perbuatan ini selalu berdampak pada diri sendiri maupun pada orang lain. Silakan. Oke. Nah, ini perwakilan dari Ukhti untuk menyampaikan refleksinya. Dampak negatif terhadap diri sendiri yaitu mengurangi keikhlasan, menurunkan kualitas amal, hati jadi tidak tenang karena ibadah tidak ada yang lihat. Oke, kemudian dampak terhadap orang lain, ada yang bisa merefleksi dampaknya terhadap orang lain? Antoni mungkin orang lain. Mengurangi rasa empati dan solidaritas, kehilangan rasa empati. Oke, kurangnya empati ya, jadi kurang peduli terhadap sesama gara-gara sum'ah. Kemudian dapat menyebabkan juga rasa yang tidak nyaman atau kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang berlaku sum'ah ini. Nah, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dan manfaatnya. Anda, tapi sebelum kita tutup, Pak mau meminta satu orang yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini yang kita dapat yaitu bagaimana cara kita menanggapi perilaku sum'ah ini ya. Perilaku sum'ah ini termasuk ke dalam perilaku yang tercela karena perilaku sum'ah sendiri
kita itu beribadah seakan-akan mengharapkan atau menginginkan pujian dari orang lain ya. Dan ini juga berdampak pada kualitas ibadah kita. Ibadah menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya karena semata-mata ibadah itu hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sum'ah ini ya, selain ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak orang yang akan menganggap kita itu, wah ini ibadahnya hanya cuma buat pamer-pamer, wah ini ibadahnya cuma buat memperbagus diri dia. Ya, jadi itulah Pak kesimpulan pada pelajaran kita pagi hari ini ya tentang sum'ah ini Pak. Oke, terima kasih Nabil atas kesimpulannya untuk hari ini. Nah, sebelum kita tutup, biasanya kita ada quotes nih. Siapa yang bisa memberikan quotes? Nabil lagi mungkin ya, atau ada yang lain? Silakan Nabil, closing statement sekalian quotes. Oke, quotes yang Nabil mau. Jadi Pak, kata-katanya buat hari ini yaitu beribadahlah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk dilihat di mata manusia. Karena sesungguhnya yang memberikan kita nikmat adalah Allah, bukan karena sesungguhnya yang memberikan kita nikmat itu adalah penciptanya, bukan yang diciptakannya. Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi ananda-ananda pembelajaran kita pada hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan mengenai materi tentang sum'ah ini. Jadi ada dua beradik, tapi beda. Ada riya dan ada sum'ah. Keduanya ini serupa tapi tak sama. Riya ini dia pengen ibadahnya ditunjukkan. Dan sum'ah ini ibadah yang dia lakukan kepengen mendapatkan pujian dari orang lain. Keduanya ini harus kita hindari karena keduanya ini merupakan akhlak tercela. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian dalam hidup kita sehari-hari. Nah, silakan nanti dikumpulkan LKPD yang sudah dibuat tadi, yang sudah diisi. Silakan dikumpulkan ke depan. Ananda-ananda sekalian, itulah tadi kegiatan pembelajaran kita. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Akhirnya Pak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi hari ini, dalam kekurangan-kekurangan kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga hari ini menjadi tolak ukur agar ke depan kita jauh lebih baik nantinya. Ya, Pak tutup dan Pak akhiri dengan nasru minallah wa fatun qarib billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.